Oke. Nah, kalau layang-layang 3 meter itu rata-rata sendarannya 4 meter. Kalau layang-layang 3 meter setengah 4 meter setengah. Layang-layang 4 meter 5 meter. Jadi dari sayap sama pentangan sama sendaren ini jaraknya itu 1 meter. Selisihnya 1 meter. Info Nindan. Oke Bolo, selamat siang. Menjelang sore. Menjelang sore Pak ya. Kali ini kita bersama Bapak Saiful. Kita akan berbincang-bincang selama 1 jam ke depan atau bahkan 50 menit ke depan. Rasito boleh. Oke Pak Saiful, apa kabar hari ini? Baik, Mas. Saya harus manggil gimana? Mas Hasan ya, Mas. Hasan. Ya. Alhamdulillah sehat Mas Hasan. Alhamdulillah. Sampai detik ini. Semoga sampai akhir hayat. Amin, amin ya rabbal alamin sampai akhir hayat semoga. Sehat-sehat terus. Tadi ini Pak, utamanya ya kali ini saya ingin berbincang mengenai kopdar kali ini. Oke. Habis ini Bos. Persiapan apa yang Pak Ipul persiapan dari kemarin-kemarin untuk menghadapi kopdar kali ini, Pak? Yang jelas amunisi terbaru Mas. Oh, ya. Amunisi terbaru. Nah, nanti bisa di video berikutnya ya. Oke. Jelas. Nantikan kawan. Ya. Untuk kopdar kali ini spesial, kita kali ini berada di Wonorejo. Spesial ini kopdar undangan Mas. Oh. Undangan dari teman-teman tim komunitas yang lain, kita diundang ke sini sehingga kita berkumpul di sini bersama-sama. Ya, seperti inilah kondisi keadaannya, cukup ramai, angin ya cukup menggembirakan dan juga suasana juga tidak begitu panas, pas banget lah sore hari ini untuk nongkrong untuk menikmati view yang ada di sini. Kita bisa melihat di sana banyak gunung-gunung, itu deretan gunung Banyuwangi Selatan ini. Oh iya. Yang sebelah sana itu Meru Betiri, sebelah sana itu ada di wisata apa itu? Pulau Merah. Sebelahnya itu pertambangan Banyuwangi sebelah sana. Kalau di sebelah sana nanti kita menuju ke Gerajakan. Jadi kita di sini cukup bisa memandang di seluruh penjuru Banyuwangi Selatan, bisa kita ambil view-nya. Oke, siap. Nah, itu tadi Bolo, kita di sini tidak hanya kopdar layangan tapi juga menikmati view keindahan alam di sekitar Wonorejo. Khususnya ya inilah Tebuan. Termasuk juga view yang menarik. Oke, itu mempersiapkan apa itu tadi? Amunisi terbaru. Oke lah. Terus gini Pak, tadi persiapan berangkat ke sini dari jam berapa toh Pak? Oh, persiapannya sebenarnya sudah dari beberapa hari yang lalu. Jadi setelah kita selesai pasca kopdar dari Jember kemarin yang sudah diliput oleh GSM Moncrot tentunya. Saksikan ya. Siap, terima kasih. Itu amunisi kita, layang-layangan kita itu kita langsung kita turunkan di dekat lokasi ini, di teman kita di markas di Wonorejo ini. Semuanya jadi tidak pulang ke rumah masing-masing. Oh, tidak pulang. Inilah salah satu kegilaan lah. Jadi layang-layang itu kalau kita peruntukan untuk kopdar ya nggak perlu pulang, nggak apa-apa gitu. Habis dari sini menuju ke tempat berikutnya kita titipkan ke siapa, terus begitu. Jadi layangannya khusus kopdar ada sendiri, terus layangannya untuk umbul-umbulan di rumah juga ada sendiri. Istimewa sekali teman-teman. Ya dong. Itu memang program dari saudara-saudara Sawangan Indonesia apa cuma inisiatif teman-teman aja Pak? Awalnya inisiatif teman tapi disetujui oleh semuanya sehingga menjadi salah satu program unggulan. Program unggulan. Ora tahu balik layangannya, gitu programnya. Layangannya nginep loh. Layangannya nginep bulan-bulan nggak pernah pulang. Wah, ini nampaknya layangan cukup ramai Pak ya. Alhamdulillah ini sore ini
tepat pukul berapa tadi? Jam 3 atau jam 3 lebih ini Jam 3 angin lebih. mulai berembus dan cukup untuk menarik layangan lah. Cukup lah sambil menikmati suasana di sini. Mantap sekali. Ya. Tadi gini Pak, kan berangkat ke sini itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Iya, betul sekali. Pak Ipul bawa layangan nggak? Bawa, jelas bawa. Monitor baru saya bawa. Oke. Nantikan nanti. Insya Allah nanti saya tarik setelah inilah. Setelah anginnya stabil baru nanti kita tarik. Tarik Pak ya. Karena kalau layang-layang besar itu butuh kestabilan angin. Oh begitu. Meskipun anginnya kenceng tapi kalau nggak stabil ya itu bisa berakibat fatal. Jadi harus kestabilan. Meskipun tidak terlalu kencang tapi kalau stabil ya bisa lah kita nikmati layangan kita. Jadi harus intinya seorang pelayang itu harus bisa mengukur dan meraba-raba bahwa kekencangan angin itu kuat nggak untuk menarik, untuk mengangkat layang-layang kita gitu. Kalau seorang pelayang itu bermodal hanya gerusa-gerusu, menawa mumbul, menawane mumbul, nah ini nanti akibatnya akan fatal sendiri. Iya, layang-layang kita apalagi layang yang big size ukuran 3 meter lebih itu butuh prediksi yang matang. Ya, butuh prediksi yang matang mulai dari utamanya angin Mas. Angin harus kita prediksi matang. Nah, itu kalau banyak gini kita mungkin bisa bisa mengukur lah. Oh, banyak layangan yang terbang berarti anginnya cukup bagus. Barulah kita siapkan layang-layang kita yang big size itu. Oke, mantap itu tadi sedikit motivasi tips sedikit tips dari Pak Ipul agar layangan tidak berakibat fatal ketika kekurangan angin pula dan ketika kopdar pun bisa selamat ya Pak ya layangan Pak ya. Oke, itu tadi tips dari Pak Ipul. Terus gini Pak, ini kan tadi jalur undangan kan? Oh iya. Dari komunitas mana tuh Pak yang mengundang Sawangan Indonesia itu Pak kesini? Kebetulan yang mengundang kita dari komunitas pelayang Banyuwangi. Jadi pelayang Banyuwangi itu salah satu komunitas setelah awalnya itu di Banyuwangi sebenarnya nggak ada komunitas Mas. Oh iya. Nah, awalnya nggak ada komunitas, terus kita mencoba untuk bagaimana atau lebih seru gitu ya, kita berkomunitas berkumpul. Nah, setelah berjalannya waktu ada komunitas baru yang muncul. Nah, jadi dari luasnya Banyuwangi ini, jadi di masing-masing daerah ada komunitas-komunitas seperti itulah. Jadi supaya untuk lebih mudah untuk mengkoordinasi teman-teman yang di luar wilayah, yang masih dalam satu lingkup Banyuwangi, terbagi komunitas-komunitas kecil dan juga komunitas besar. Nah, itulah perkembangan komunitas itu juga sangat mempengaruhi antusiasme pelayang-pelayang di Banyuwangi ini. Nah, gitu. Jadi semakin banyak komunitas juga semakin ramai juga para pelayang-pelayang di Banyuwangi ini untuk selalu ingin istilahnya melestarikan lah budaya kita di Banyuwangi, budaya layang-layang. Jangan sampai kalah sama negara tetangga. Negara tetangga itu uangnya itu gambar layangan. Tahu Mas Hasan ini negara mana coba yang mata uangnya gambar layangan? Saya tebak dulu Pak ya. Tapi kayaknya saya kurang tahu itu Pak. Itu negara mana Pak? Negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia mungkin apresiasi dari dari pemerintah. Itu layang-layang itu sudah dipatenkan, bentuk seperti itu adalah milik dari negara Malaysia. Yang Indonesia ini kan belum. Iya, belum. Nanti kalau Mas Hasan jadi presiden, bagaimana kalau uang kita itu di model seperti layang-layang saja? Amin. Doakan yang terbaik ya Pak. Mantap. Oke, masuk itu teman-teman kecil-kecil. Oh, itu ya. Oke. Pengen masuk YouTube di belakang sini. Banyak sekali itu teman-teman yang menyaksikan itu. Ini awas kamera. Oke. Di belakang sini nggak apa-apa. Dada nggak apa-apa. Nah, oke, itu teman-teman kita yang bocil-bocil kawan. Ya, ini teman-teman bocil dari kawasan sekitar Wonorejo ini. Mereka sangat senang sekali ya, sangat antusias dan bergembira sekali kalau kedatangan teman-teman pelayang ketika kopdar seperti itu. Halo guys. Namanya? Pari. Yang keras. Yang banter. Pari.
Oke. Yusa. Oke. Jijan. Oke. Bilang. Arjo. Oke. Wis sunat kabeh urung. Ayo dibuktiin ya sunat. Oh iya. Oh, jenenge iki. Oke. Lanjut kan Pak ya. Oke. Untuk mengenai motif, apakah Banyuwangi itu punya motif ciri khas sendiri toh Pak? Pada dasarnya kalau motif ini Banyuwangi lebih variatif dan kreatif juga. Nah, dulu waktu ketika lomba itu berbagai macam model di motif dan juga kreasi-kreasi anak-anak Banyuwangi ini muncul ketika lomba. Nah, setelah selesai lomba, ini kan suasana kan tidak seperti artinya adu gengsinya itu kan nggak ada Mas. Jadi di Kopdar ini cenderung mereka itu memilih motif yang simple tapi keren. Simple tapi keren. Nah, salah satunya adalah motif ram-raman empet itu. Oke. Ram-raman empet itu. Ya, kalau ada pertanyaan misalkan siapa sih yang menciptakan, sebenarnya ya saya pribadi sih tidak mengklaim itu ciptaan siapa tidak. Yang jelas ini produk asli dari Banyuwangi, gitu ya. Nah, ram-raman empet itu kan itu dasarnya kan sebenarnya sayap-sayap itu Mas ya. Jadi dulu ketika lomba itu banyak sekali motif-motif, misalkan motif burung garuda, motif burung apa yang sampingnya itu kan sayap-sayap. Nah, itu setelah selesai lomba, nah jadi motif-motif itu lebih disimpelkan lagi, tetapi ketika terbang masih kelihatan keren. Nah, inilah motif empet ini yang jadi kayaknya seperti jadi idola ya. Jadi idola di Banyuwangi dan juga di luar Banyuwangi jadi idola. Salah satunya selain keren juga Mas, itu kelebihannya itu untuk membawa sendaran yang besar. Nah, itu oke. Oh, ya. Begitu ternyata Pak ya. Woi, apa yang terjadi? Jolodong. Awas. Punyanya bakul Mas Susu. Wes ngangkat. Kalem. Oke kawan, tadi Pak Ipul sempat buka bisa membawa sendaran besar. Kriteria sendaran besar milik Pak Ipul panjang itu berapa Pak? Kalau saya bervariasi, jadi tergantung layangannya. Oke. Nah, kalau layang-layang 3 meter itu rata-rata sendarannya 4 meter. Kalau layang-layang 3 meter setengah, 4 meter setengah. Layang-layang 4 meter, 5 meter. Jadi dari sayap sama pentangan sama sendaran ini jaraknya itu 1 meter. Selisihnya 1 meter. Selisih 1 ya, meter. Seperti itulah. Awas. Ini angin juga ini kawan. Angin mulai hilang. Oke. Terus itu kan selisih 1 meter Pak. Untuk mika, ketebalan mika yang favorit untuk Pak Ipul? Favorit saya 020. 020. Pertimbangannya lebih awet. Oke bro, mungkin cukup sekian dulu ngobrol-ngobrol bareng dengan Pak Ipul Ndopok. Mungkin kita akan lanjutkan untuk part 2-nya. Masih ada banyak lagi yang ingin saya tanyakan kepada beliau. Oke, siap. Mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSM Moncrot.